Terima kasih Pak Mit Dwi Koryanto ya kalau tidak salah atas kesempatan pagi hari ini. Kami datang bersama dengan tim setelah hari Sabtu yang lalu kami mengadakan pelatihan untuk pelayan dan hamba-hamba Tuhan di Wonogiri seharian, sehingga bersyukur sebenarnya kemarin dari Semarang ada 3 orang Pak, tapi yang 2 tadinya akan menyertai kita bersama-sama ke sini, tetapi karena ada hal yang harus diselesaikan, rekan kita kembali ke Semarang. Dan puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersama-sama berada di Desa Kanaan. Kanaan yang batini, tanah permai, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Maka hari ini, pagi ini, mari kita bersama-sama menikmati susu rohani dan madu rohani. Seperti telah diperkenalkan Pak Mi tadi, ya kalau asli saya sekarang tinggalnya saya di Solo Baru, tapi kalau asli saya ini mentok maju terus Pak Mit, nanti ada gunung, ya saya di balik gunung itu, saya anak Gunung Kidul. Wong desa, jadi kalau Pak Mit katakan, wah di tempat kami desa Pak Lasarus, ini setelah saya masuk desa tetapi rasanya ya tadi tanah permai Kanaan ya, yang mana di balik tembok Yeriko setelah dirobohkan ya, akhirnya bisa dibangun bait Allah yang luar biasa. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pagi ini saya rindu untuk membagikan satu beban dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mengingat hari-hari ini ya, garis bawahi saudara-saudara ya, mengingat hari-hari ini tanda-tanda Tuhan ingin segera datang. Karena itu, karena Tuhan ingin segera datang, kita perlu bersiap sedia menjadi gadis-gadis yang bijaksana, sehingga ketika Tuhannya datang, didapati kita sebagai orang yang berjaga-jaga. Untuk itu, agar kita bisa berjaga-jaga, kita dapat mengenal dengan benar siapa sebenarnya Allah kita itu. Siapa sebenarnya Allah yang kita miliki hari ini. Dalam kehidupan dunia hari ini, pengenalan terhadap Allah, banyak aliran, banyak agama tertentu yang memposisikan Allah, memposisikan Tuhan, ini adalah sebagai Tuhan yang jauh non jauh di sana. Tuhan yang hanya duduk di tahta. Tuhan yang kudus. Tuhan yang sulit untuk dijangkau. Bahkan sebagian dari beberapa saudara-saudara kita ya, sampai mengkultuskan tempat tertentu bahwa Tuhan hanya ada di sana. Tetapi luar biasanya orang Kristen, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita miliki, bukan hanya Tuhan yang duduk di tahta, bukan hanya Tuhan yang mengatur administrasi alam semesta, tapi juga Tuhan yang ingin menjadi satu dengan manusia. Betapa luar biasanya. Ya, dan ini hanya dimiliki oleh orang Kristen, bahwa hanya Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang ingin menjadi satu dengan manusia, ingin hidup di dalam manusia. Kalau dalam bahasa Jawa dulu, wonten satunggaling irah-irahan manunggaling kawula lan Gusti. Gusti nggih, Mbah? Gusti. Gusti menika saking jarwa dosa bagus ing ati. Kalau Tuhan berhuni di dalam hati kita, kalau Tuhan bertahta di dalam hati kita, segala tingkah laku kita dialem bagus kalian tiang sanes. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, inilah sebenarnya hasrat hati dan maksud Tuhan sejak sebermula menciptakan manusia. Maka untuk menggenapi kehendaknya ini, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, bisa ditampilkan mungkin?
Ya, dalam Kejadian 1 ayat 26 di situ dikatakan ya bahwa baiklah ya, kita baca bersama-sama aja ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini hasrat hati Allah sejak sebermula. Dia ingin menjadikan manusia ini sebagai gambar dan rupa dari Allah itu sendiri. Nah, wonten gambar, wonten rupa. Maaf Pak ya, saya jalan-jalan kalau ini ya. Ada gambar, ada rupa. Nopo sing dimaksud gambar, lan nopo jane sing dimaksud rupa Allah ini. Wonten gambar Allah, ning ugi wonten rupa Allah. Menawi basa Jawanipun ya, ingsun bakal nitahke manungsa kang miturut citraning sun. Citraning sun. Gambar dan rupa. Gambar menika ini adalah sesuatu yang berkaitan pada hal yang di dalam. Gambar ini mengacu kepada keberadaan manusia yang di dalam. Yaitu apa? Mengacu kepada sifat-sifat Allah. Ya, keberadaan Allah. Apa adanya Allah ya di dalam hubungan dengan manusia ini. Sifat-sifat Allah. Contohipun, jika Allah ini mengasihi, maka di dalam diri manusia ada sifat kasih. Karena Allah ini begitu panjang sabar, maka di dalam diri manusia ada sifat sabar. Karena Allah ini begitu mengampuni, maka di dalam diri manusia juga ada sifat mengampuni. Nah inilah gambar. Allah ingin sifat-sifat Allah ini terekspresi ini kunapa nggih? Tertampilkan, ya, tertampilkan di dalam kehidupan manusia. Allah ingin melihat manusia yang sesuai dengan sifat-sifat yang Allah miliki, yang begitu mengasihi, yang begitu panjang sabar, begitu mengampuni. Inilah sebenarnya maksud hati Allah sejak semula. Ingin apa yang menjadi sifat Allah menika wonten salebeting pagesangan kita sedaya. Bapak Ibu Saudara, ini yang mengacu kepada gambar. Sedangkan rupa, ya ini mengacu kepada keberadaan Allah. Rupa ini yang di luar. Nah, maka Gusti Allah ki jane kaya ngopo to? Kalau menurut Kejadian 1 ayat 26, keberadaan Tuhan, rupane Gusti ya seperti keberadaan kita hari ini. Karena Allah menciptakan manusia adalah sesuai dengan gambar dan rupa dirinya sendiri. Maka ketika Tuhan Yesus bersama murid-murid dan Filipus waktu itu berkata kepada Tuhan bahwa dia ingin ketemu dengan Bapa, maka Tuhan berkata, jika engkau melihat aku, maka engkau juga melihat Bapa. Juga Paulus memberitahu kita bahwa Yesus adalah realitas atau keberadaan dari Allah yang tidak kelihatan. Maka gambar dan rupa ini adalah mengacu kepada sesuatu yang di dalam juga yang di luar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ternyata kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Betapa luar biasanya ini ya. Kita ini manusia, tapi ternyata Allah punya hasrat hati menciptakan manusia ini sesuai dengan gambar dan rupanya. Makanya
Jangan macam-macam terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Karena mereka ini adalah gambar dan rupa Allah. Nah, tetapi Bapak Ibu semua, Allah di dalam menciptakan gambar dan rupanya ini, bagaimana caranya? Nah, caranya kepripun? Kejadian pasal 2, ya. Di dalam Kejadian pasal 2, mungkin kita bisa lihat. Ayat yang ke 18 dan 19. Maaf, sebelum ke sana kita akan melihat Kejadian pasal yang ke-7 terlebih dahulu. Kejadian pasal yang ke-7 dulu ya. Kejadian 2 ayat yang ke-7, Mas. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di situ dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi dalam menggenapkan rencananya untuk menciptakan manusia ini, Tuhan menciptakan manusia ini terdiri dari 2 unsur. Ya, kalau di situ kita lihat 2 unsur. Unsur yang pertama yaitu dari apa? Debu tanah. Unsur yang kedua adalah dari nafas hidup Allah. Dari hembusan nafas Allah yang dihembuskan ke dalam debu tanah itu. Nah, karena manusia ini diciptakan dari debu tanah, maka besok kalau kita meninggal maka akan kembali ke tanah. Karena memang kita awalnya berasal dari debu tanah. Karena Allah menginginkan manusia ini hidup di bumi, maka dia diambilkan dari debu tanah, bukan dari debu bulan, bukan dari debu matahari, bukan dari debu bintang sing ketok cemlorot mencorong dan lain sebagainya. Karena Allah menginginkan tadi ya, di Kejadian 1 ayat 26 tadi kan berkuasa atas bumi. Berarti manusia harus hidup di bumi. Maka unsur yang diambil adalah dari debu tanah. Ketika mati kita kembali ke tanah. Hidup kita pun hari ini disuplai dari unsur-unsur tanah. Gitu Mbah? Jenengan dahar. Dahar saking di dahar napa Mbah? Nasi, beras. Beras niki unsur ditanamnya wonten pundi? Tanah. Wonten siti, tanah. Semua yang kita makan ini adalah berasal dari unsur tanah. Karena ada kesesuaian menika. Kita diciptakan dari debu tanah, maka makanan yang kita makan setiap hari pun banyak ya, semuanya adalah sesuatu yang berasal dari unsur tanah. Hidupnya juga di bumi. Mila Pak Mit menika nalika pergi ya, ketika mungkin pergi naik pesawat, karena beliau beberapa kali pergi. Berapa paling lama Pak Mit penerbangan? 8 jam. Rasanya ini pun suwi banget. Pengen segera ndang mendarat. Saya pernah ke Indonesia, tapi jauhnya lamanya melebihi saya kalau pergi ke luar negeri. Yaitu waktu saya ke beberapa kali ke Papua. Perjalanannya ini kalau pesawat langsung ini hampir 6 jam. 6 jam niku rasane pengen ndang darat. Kenapa ada perasaan seperti itu? Karena memang kita ini rindu di bumi. Demikian juga Bapak Ibu semua, hasrat hati Allah, tujuan Allah, kerinduan Allah, fokusnya Allah hari ini adalah mereka ini ingin melihat bumi penuh dengan kemuliaan.
Ini pusat hasrat hati Allah. Maka dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus berdoa apa? Jadilah kehendakmu di mana? Di bumi. Seperti di mana? Di surga. Karena bumi menjadi hasrat hati Allah. Bumi harus penuh dengan kemuliaan Allah. Maka waktu Allah menciptakan manusia, dia ditempatkan di Taman Eden, di bumi ya. Ini akhirnya setelah itu telah diciptakan manusia dari dua unsur, yaitu debu tanah dan hembusan nafas Allah. Nah, hembusan nafas Allah ini akhirnya ini yang menjadi roh manusia. Hembusan nafas Allah ini akhirnya menjadi roh manusia. Nah, inilah sesuatu yang luar biasa bahwa semua ciptaan ini hanya diciptakan melalui Tuhan bersabda. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia membentuk dengan tangannya sendiri. Tidak hanya bersabda, tapi membentuk. Dibentuk. Nah, maka Kejadian 2 ayat 7 tadi Allah membentuk. Nah, dibentuk manusia. Hembusan nafas ini menjadi roh manusia. Maka di dalam diri kita hari ini, sesuatu yang berarti bagi Allah ketika Allah melihat bahwa di atas diri kita ada roh manusia. Maka pentingnya Bapak Ibu semua, kita yang diciptakan Tuhan ini, yang memiliki roh ini, maka bagaimana kita ini perlu terus-menerus ya hidup menggunakan roh ini. Tetapi pertemuan antara roh dan tubuh tadi, kalau debu ini kan menjadi tubuh. Kemudian hembusan nafas ini menjadi roh. Nah, pertemuan antara roh dan tubuh ini terbentuklah jiwa manusia. Maka akhirnya manusia terdiri dari berapa bagian? 3 bagian. Yaitu apa Bapak Ibu semua? Roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh tadi sudah saya katakan, ketika mati kita kembali menjadi debu. Kemudian roh ini ya, roh ini adalah satu roh yang menjadi hasrat hati Allah. Kenapa Allah menciptakan roh manusia? Karena sesungguhnya karena Allah itu adalah roh, maka dia ingin masuk ke dalam roh manusia. Sejak penciptaan, Allah sebenarnya sudah menginginkan masuk ke dalam roh manusia. Tetapi Bapak Ibu semua, kita lihat apakah pada saat itu Tuhan berhasil bisa sesuai dengan tujuannya untuk masuk ke dalam roh manusia? Dan bagaimana caranya Allah waktu itu ingin masuk ke dalam manusia? Di situ dikatakan ya di ayat selanjutnya ayat Kejadian 2 ayat ke-19. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan ya Kejadian 2 ayat 19. Sorry, mata saya ini enggak pakai kacamata. Ayat 9 Mas ya. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi setelah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan. Itu yang menjadi makanan manusia. Tetapi di situ disebut Alkitab, dalam ayat ini disebutkan ada 2 pohon. 2 atau 3?
2 atau 3 Pak? 2 pohon. Yang pertama pohon apa? Pohon kehidupan. Kemudian yang kedua adalah pohon apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, di sini kita akan melihat sebenarnya siapa di balik 2 pohon ini. Sinten sejatosipun kok sampai wonten 2 pohon di dalam taman ketika Allah menciptakan manusia. Ya maksudnya di sana sebenarnya pohon-pohon yang lain banyak. Ya, di situ dikatakan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan. Tapi di sini Alkitab memberitahu kita ada 2 pohon yang disebut. Satu pohon kehidupan dan yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian ayat ke-16. Ini perintahnya. Nah, ayat ke-16. Ayat ke-16 di situ dikatakan apa? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perintahnya adalah semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Jadi semua boleh kamu makan dengan bebas. Ya. Tetapi, ayat 17. Tetapi, apa yang tidak boleh dimakan? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Pertanyaannya Bapak Ibu semua. Pernah mboten panjenengan nalika maos kitab suci menika kagungan penggalih, kagungan satunggaling pengangen-angen. Kenapa kok pohon iki ora itu dipangan yo? Kenging napa nggih? Wong semua boleh dimakan dengan bebas. Termasuk seharusnya adalah pohon kehidupan. Tetapi ayat 17, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Adik-adik anak muda, sering baca firman ini enggak? Saya tanya, kira-kira kenapa kok Tuhan tidak memperbolehkan manusia makan buah pohon itu, Dik? Ya? Wow. Kira-kira kenapa? Bahkan sudah diwanti-wanti dan diancam istilahnya. Nek nganti kowe makan, pada hari itu kowe mati loh. Kenapa Tuhan kok sampai melarang manusia makan buah ini, bahkan hasilnya mati? Dan sebenarnya siapa buah ini? Siapa pohon ini? Kok sampai Tuhan melarang manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Sedikit saya ringkas saja Pak Mit, karena ini luarannya, karena sesuai dengan permintaan Pak Mit waktu itu ya. Memang ini sesuatu yang panjang kalau dijelaskan. Nah, tapi secara ringkas ini saya katakan. Nah, kalau ada adik penasaran dan masa iya Pak? Nah, ada sesi berikutnya nanti kita bisa berdiskusi perkara ini. Bapak Ibu semua, ya. Tuhan melarang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini untuk tidak dimakan manusia. Karena inilah siasat iblis, supaya tujuan Allah untuk masuk ke dalam manusia tadi itu tidak tergenapi. Maka singkat cerita, dalam Kejadian pasal 3, manusia pada akhirnya makan buah yang mana? Makan buah pohon kehidupan atau buah pohon pengetahuan? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hasilnya apa? Manusia terusir dari Taman Eden.
Manusia terpisah dari Tuhan Allah. Bahkan manusia ya, akhirnya dia kehilangan persekutuan dengan Allah. Kenapa sampai seperti ini? Nah, Bapak Ibu semua, Alkitab memberitahu kita kalau kita bahas lebih jauh. Karena sebenarnya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini adalah diri dari iblis, yaitu musuh Allah yang bersembunyi di balik pohon itu. Tujuannya ketika akhirnya manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tujuan Allah atas manusia tidak tergenapi. Dan akhirnya manusia terusir dari Taman Eden, manusia terpisah dari Tuhan Allah, dan dikatakan pada hari itu juga kamu akan mati. Hasilnya manusia mati atau tidak? Hari itu makan manusia mati atau tidak? Secara fisik tidak. Tetapi Adam memang pada akhirnya mati. Alkitab mencatat Adam ini umurnya sekitar 936. Betul ya Pak Mit ya? Kalau salah saya dikoreksi. Sekitar 930-an. Hampir 1000 tahun. Dalam pandangan Allah, satu hari bagi Allah itu berapa hari bagi manusia? Ya? Satu hari bagi Allah. Berapa hari bagi manusia? 1000 hari. 1000 hari. Jadi satu hari bagi Allah adalah 1000 hari bagi manusia. Dan Adam umurnya nyampe 1000 hari atau tidak? Tidak sampai. Ini saya berarti kalau 1000 tahun bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia juga hanya 1 tahun bagi Allah. 1 hari bagi Allah. 1 hari bagi Allah itu adalah 1000 tahun bagi manusia. Maaf, maksud saya di sini ya. Jadi 1000 tahunnya manusia dalam pandangan Allah ini hanya 1 hari. Dan umurnya Adam tidak mencapai 1000 tahun. Maka dalam pandangan Allah 1 hari. Pada hari itu juga maka manusia juga mati. Kenapa sampai demikian? Karena sebenarnya yang bersembunyi di balik pohon pengetahuan itu adalah iblis atau Satan atau musuh Allah. Maka sampai Allah mewanti-wanti, sampai Allah memberi pesan, ojo nganti dipangan. Kok bisa seperti itu? Inilah luar biasanya iblis hari ini. Bahkan sampai hari ini yang menjadi warisan turun-temurunnya manusia, karena manusia sudah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang itu adalah diri iblis itu sendiri, maka secara otomatis manusia sudah menjadi satu dengan iblis. Contohnya begini, kalau saya ini makan makanan, roti kuku keri, makan makanan, saya makan masuk ke mulut, kemudian saya telan masuk ke tubuh, makanan ini berarti sudah menjadi satu dengan saya. Makanan ini sudah menjadi satu dengan diri saya. Demikian juga ketika pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat buahnya dimakan oleh manusia, maka iblis yang adalah bersembunyi di balik pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sudah menjadi satu dengan manusia. Itulah cara iblis akhirnya memblokir Allah tidak bisa masuk ke dalam roh manusia. Tetapi apa terus Tuhan kehilangan akal? Apa Tuhan tidak ada jalan untuk menyelamatkan manusia ketika sudah didahului iblis pada saat di Taman Eden? Kemarin waktu kita juga sampaikan perkara ini, ada seorang peserta di luar tanya, Pak, kalau pohon itu adalah iblis, buktinya apa Pak?
Buktinya begini, Bapak Ibu semua. Iblis yang sudah menjadi satu dengan kita, akhirnya menjadi pribadi dan diri kita, itu otomatis akan menjadi satu ekspresi atau sifat-sifat kita. Maka buktinya hari ini sampai hari ini, terutama terutama orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka hanya mengerti tentang perkara yang baik dan yang jahat. Semua agama mengajarkan tentang berbuat baik dan jangan melakukan kejahatan. Tidak ada satu keyakinan satupun selain iman Kristen yang memberitahu kita bahwa perkara diselamatkan oleh Tuhan adalah perkara Tuhan masuk dulu ke dalam kita. Di luar Kristen mereka hanya mengajarkan baik dan jahat. Semua agama mengajarkan itu. Dan kalau ini adalah sebagai bukti bahwa itu adalah iblis, Bapak Ibu. Nah, sejak kecil nek jenengan kagungan putra, gitu. Cah cilik ora sah diajari nakal, wis pinter nakal. Cah cilik ora nek sekolah ngapusi, wis pinter ngapusi. Ibu-ibu niku nggih, ora sah belajar ngapusi, kadang-kadang wis sok pinter ngapusi bojone. Bapak-bapak maksud kula. Nah ibu-ibu mboten tahu biasane. Sing sering ngapusi bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak napa ibu-ibu, Pak? Sami. Itu dulu waktu belum dibaptis oleh Pak Mi. Tapi sekarang tidak. Sekarang tidak ada di ruangan ini yang sering saling ngapusi bojone. Tidak ada bedanya maksud saya. Itu karena apa? Sudah ada sifat tadi, sifat iblis yang masuk ke kita, maka hari ini rasa neng sekolah korupsi, uang wis pinter korupsi. Ora sahne diajari carane gelut, cah cilik wis pinter gelut. Karena inilah satu kejatuhan manusia ketika manusia ini makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka otomatis sifat iblis ini masuk ke dalam kita. Hasilnya akhirnya manusia terusir dari Taman Eden dan dia terpisah dari Tuhan Allah. Maka waktu habis makan, ya toh, habis makan ini, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang makan dulu sinten, Bu? Yang makan duluan sinten? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Terus perempuan merayu suaminya. Akhirnya suaminya ikut-ikut makan. Iblis juga tahu kalau perempuan ini adalah perasaannya paling mudah untuk dipengaruhi. Paling gampang dipengaruhi ini memang ibu-ibu kok. Nun sewu, niki kula mboten ya contoh jenengan. Kula tak gawe contoh nyonyah kula mawon. Nyonyah kula niku nek enten diskon minyak goreng ngoten nggih. Kuwi sing nguyaki nganti wah kono diskone sakmene gitu. Diburu nganti-anti padahal diskone kuwi nek diitung kalih tuku ngeterke bensine karo parkire larang bensine parkire. Ora ngerti nek neng diskon iki senenge ra karuan. Niku nenten Solo Pak Mit. Puji Tuhan, di Kanaan tidak dekat dengan supermarket. Jadi ora nek diskon-diskonan. Nah, adane malah pemberian semacam nggih Pak Mit nggih. Memberi. Nah, perasaannya ini begitu mudah dipengaruhi. Ibu-ibu niki nek enten diskon tertarik mboten, Bu? Tertarik nggih? Nek bapak-bapak sok cuek ngoten niku. Diskon ra diskon wis karepmu. Inilah maka iblis mempengaruhi perempuan. Perempuan akhirnya merayu laki-laki, laki-laki akhirnya jatuh dalam dosa. Memang perempuan ini perasaannya paling mudah dipengaruhi. Maka bapak-bapak, mungkin Pak Mit, kalau ada bapak-bapak itu yang susah untuk diajak hidup gereja, suruh mengaruhi istrinya, Pak. Lewat istrinya.
Nanti kan diperalat istrinya gitu loh. Nah, inilah Bapak Ibu bahwa itulah ya saya nyampaikan. Maka sifat iblis inilah yang akhirnya sering menjadi satu pertentangan. Sering ada orang tanya saya, wong Kristen iki piye to? Mosok bayi lahir cenger kok wis dosa. Dosane saka ngendi? Bayi lahir cenger itu kan seperti kertas putih, belum ditulisi. Saya katakan secara perbuatan iya, tetapi secara keberadaan manusia, keturunan orang berdosa, otomatis dia juga manusia yang berdosa. Contohnya, kula niki wong Jawa, bojo kula ya wong Jawa. Ketika aku nikah, bojoku hamil, lahir bayi ceprot, anakku kuwi ya wong Jawa. Kok iso wong ngomong Jawa dereng saged? Tapi orang sudah mengatakan itu wong Jawa. Padahal dia ada istiadat Jawa ya ora mudeng, tradisi Jawa ora mudeng, ngomong Jawa ora mudeng, tapi orang tetap mengatakan bahwa anak saya adalah wong Jawa. Karena keturunan dari bapak ibunya. Maka memang saya katakan tadi, secara perbuatan memang anak ini tidak mengenal dosa. Tetapi secara status dan secara sifat, sudah ada sifat dosa yang dibawa ke sana. Contohnya wau sing kula aturke. Nah, mboten pitados niku adike sing cilik niku. Ora mubeng mawon, kadang ibuke bangga nek nyeritake, bocah nakale ra karuan. Inilah karena apa? Hasil dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jatah itu. Yang mana iblis bersembunyi di dalamnya. Yang akhirnya membuat sifat kudus manusia menjadi sifat dosa. Terus bagaimana? Kalau sudah begini, harapannya seperti apa? Apakah tidak ada harapan lagi Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Dia tetap memiliki hasrat hati pada manusia. Bagaimana cara ya Allah membebaskan manusia terbelenggu oleh perkara ini? Maka contohnya dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-9. Di situ Paulus berkata, jika aku ingin melakukan yang baik, tapi ternyata apa yang aku lakukan? Yang jahat yang aku lakukan. Ketika aku ingin melakukan yang baik, justru yang jahat yang aku lakukan. Tapi bukan aku yang melakukannya. Tetapi siapa? Dosa yang ada di dalam dirikulah yang melakukannya. Ini Paulus makanya melihat perkara ini. Nah, bagaimana mengatasi ini? Supaya keberadaan manusia yang sudah jatuh karena pelanggaran makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tadi. Allah punya jalan untuk masuk, untuk tetap menjadikan manusia ini sebagai sasarannya. Dia memiliki satu jalan, ya. Ini maaf, ada satu ilustrasi biar jelas. Mungkin di sini atau di sana ya. Tak bawa sana aja ya. Oke. Itu tadi saya minta Mas, minta gelas tapi gelasnya gelap, nggak kelihatan. Nah, ini ada gambaran. Maaf Pak Mit ya. Gambaran. Oke. Supaya kita bisa melihat bagaimana kok harus seperti ini, ya. Maka dosa yang sudah ada di dalam manusia ini tidak bisa dihapus ini hanya dengan perbuatan baik kita. Karena dosa ini bukan sekedar pelanggaran. Melanggar perintah Tuhan memang dosa. Tapi bukan perkara itu. Justru karena kita ini sudah memiliki sifat dosa, maka kita ini begitu mudah melanggar perintah Allah. Oh, mau dikasih itu Mas. Baik, ini gelas ini harusnya kosong. Ini isi ya. Saya bisa membuat gelas ini kosong tanpa menyentuh air. Caranya begini. Baik. Waktu manusia, begitu manusia jatuh ke dalam dosa,
Saya kasih gambaran seperti ini Bapak Ibu semua. Ya. Saya beri gambaran seperti ini. Mau kok yuran yang dicopot sih ini tadi. Ya. Awalnya dalam pandangan Allah, waktu penciptaan, manusia ini adalah kudus, putih, bersih. Ini keberadaan manusia, Adam dan Hawa. Begitu tadi saya katakan, karena dia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang mana iblis bersembunyi di atas pohon itu, di dalam, di balik pohon itu. Dia akhirnya seperti, jadi menjadi satu dengan pohon itu, maka manusia ini dalam pandangan Allah, yang tadinya putih, ini sudah menjadi hitam. Anggap aja ini hitam ya. Menjadi hitam. Maka waktu Allah melihat manusia melanggar, Tuhan datang, Tuhan bicara, hei Adam, di mana engkau? Ini aneh. Tuhan itu kan maha tahu toh. Lah kok dadak takon? Adam nang ngendi kowe? Ini artinya apa? Tuhan merasa, dulu kamu begitu dekat, dulu kamu begitu menjadi satu dengan saya, dulu kamu begitu erat dengan aku, tapi sekarang kamu di mana? Kamu keluar dari aku. Kamu yang harusnya masuk ke dalam aku, tapi kamu tidak bisa aku temukan di dalamku. Nah, manusia ini gelap seperti ini. Ini minta satu lagi. Boleh bekas, Pak? Ya. Ya. Ngeleng-ngeleng kersane gampil Pak Mit nggih. Suara saya udah cukup kencang. Ya, bisa nah. Ini keberadaan jenengane maune gelap, hitam. Ora gori ireng kulite. Tetapi ireng dalam keberadaanmu di hadapan Allah. Ngono ijek ditambah. Ya, waktu belum percaya Tuhan. Ya, begitu mudahnya siji ngapusi bojone tambah ireng meneh. Terus apa? Ngapusi pendetane tambah ireng meneh. Terus apa meneh? Kok duite bojone ora ngomong, ireng meneh. Terus apa meneh? Sing nom-nom SPP ra dibayarke, ireng meneh. Apa meneh? Semua menjadi ini. Oke, terus akhirnya suatu hari datang. Ini kondisi belum percaya. Nah, karena Pak Mit merasa melihat perkara itu. Ini jodoh nakal, bocah-bocah, kamu harus baik-baik. Oke, sing maune ngapusi bojone ra ngapusi terus baik-baik dengan bojone, berbuat baik tambahi. Iya. Terus berbuat baik apa lagi? Canom. Membantu orang tua, baik, tambahi perbuatan baik. Ini anggapnya baik. Terus perbuatan baik lagi apa? Tambahi lagi. Pertanyaannya, bisa menghilangkan keadaan yang hitam ini apa tidak? Tidak bisa. Karena apa? Semua yang dari dalam harus diberesi dari dalam. Contoh, wingi, misalnya seseorang kena flu atau batuk. Batuk ini karena ada apa? Ada virus batuk di dalam saluran pernafasan. Lah terus ngatasi batuk saya kena yang jero ki kepiye? Apa terus gur ditahan anggere arep batuk? Wah, aku batuk. Apa harus anggere arep batuk? Tahan meneh. Bisa enggak seperti itu? Tidak bisa. Caranya virus batuknya harus diobati. Maka karena ini sudah ada virus iblis di dalam manusia, Tuhan harus menyelamatkan. Dan cara penyelamatannya luar biasa. Dia harus berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita. Siapa firman yang menjadi manusia? Yesus. Terus di ayat yang ke-12, barang siapa yang percaya ke dalam namanya diberi kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Namun sebelum ke sana, Tuhan harus mati di atas kayu salib. Tadi Pak Mit sebelum masuk doa, betapa kita harus memandang salib. Di situ ada perbuatan mulia, ada satu penebusan, pemberesan terhadap dosa-dosa. Lah hanya melalui perkara inilah maka sifat dosa manusia ini bisa diselamatkan. Darah Tuhan tercurah di Bukit Golgota untuk menebus dan membereskan dosa. Karena Tuhan itu suci, saya ibaratkan darah Tuhan itu putih. Masuk untuk membereskan dosa manusia. Waduh, belum bisa. Karena Kristusnya, ketika kita percaya, Kristusnya ini masih kecil, masih sedikit, belum bertambah, makin hari, makin terus mengalami pertambahan, terus Kristus masuk, dan akhirnya dosa kita dibereskan oleh Kristus. Tepuk tangan dulu. Jadi sesuatu yang sudah bercampur dengan perbuatan baikmu tidak akan bisa menghapus sifat dosamu. Tapi hanya dengan darah Kristus, keberadaan kita yang tadinya hitam, yang tadinya gelap, yang tadinya penuh dengan hal-hal yang menjijikkan, dibereskan oleh Tuhan melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Puji Tuhan! Puji Tuhan! Kristus sudah menang. Menang atas dosa. Menang atas maut. Sehingga saya yang dulu hitam, yang dulu saya menjijikkan, semuanya sudah dibereskan di atas kayu salib. Inilah yang Tuhan kerjakan. Maka tidak bisa dengan perbuatan baik. Tidak bisa hanya melakukan sesuatu yang baik. Tapi perlu darah Kristus mengatasi dosa kita. Baru kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Kristus. Inilah kenapa. Tapi pertanyaannya, kemarin ada seorang anak muda. Pak, saya sudah percaya Yesus. Tapi kenapa saya masih sering berbuat dosa, Pak? Hei anak muda, siapa sing seorang ngepek nek pelajaran ning offline? Offline, ayo. Amin. Siapa yang sering ngepek? Ora nek sing ngacung, puji Tuhan, ora nek sing ngepek kabeh. Amin. Tapi di sini, kenapa kita masih sering tergoda itu? Tergoda, pengen biji sing apik, akhirnya dengan segala cara kita tempuh. Kenapa kita masih bisa berbuat dosa? Karena tadi Bu, Pak, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat sudah ada di kita. Di satu aspek, pohon kehidupan yang adalah Yesus juga sudah ada di dalam kita. Maka jiwa kita hari ini dipakai rebutan. Dipakai rebutan. Antara Roh Kudus yang sudah berhuni di dalam kita, juga iblis yang sudah menjadi satu dengan kita sejak bermula itu. Maka kadang-kadang ngikuti maunya Tuhan. Kadang-kadang ngikuti maunya kedagingan. Karena di dalam Galatia ayat 5 ayat 19, disitulah sebenarnya bahwa perbuatan daging telah nyata. Iblis ini di dalam mendakwa, di dalam membuat manusia jauh dari Tuhan, banyak melakukan hal-hal yang kita senangi. Maka hari ini seringnya kita justru menyukai apa yang tidak disukai Allah dan tidak menyukai apa yang disukai Allah. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam diri kita ini ada dua unsur tadi. Maka kita perlu terus-menerus darah adi Tuhan membasuh kita. Tuhan terus menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Kristus makin hari ya, kalau tadi ini isih dadi kuning, ya, perlu terus bertambah. Maaf, pemain musik bisa turun? Ya, karena saya kalau ini langsung bisa turun pemain musik? Iya.
Setelah kita ditebus, penebusan dengan darah yang mahal ini, ya. Karena ini kalau tidak dengan menggunakan darah Kristus, tidak bisa kita mengatasi sifat-sifat dosa yang di atas diri kita. Maka keperluan kita hari ini adalah saya bacakan, ya, dalam Yohanes pasal 3. Ya, pemain musik mau tak ajak bernyanyi nih, Pak. Mas, tampilkan Yohanes 3 ayat 30. Inilah keperluan kita. Seperti yang dikatakan Yohanes. Dikatakan apa? Iya, Kristus harus makin apa? Besar. Dan aku harus makin kecil. Karena tubuhku ini sudah jatuh ke dalam dosa. Sudah dikuasai oleh tubuh dosa. Maka tubuh dosa ini harus makin kecil. Biarlah Kristus yang makin besar atas diri saya. Dan inilah akhirnya Tuhan bisa masuk ke dalam kita. Berhuni di dalam roh kita. Membereskan sifat-sifat dosa. C, Mas. Nah. Dia harus, G. Nah, kita nyanyi ini ya. Ini lagu sekolah minggu zaman saya kecil. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, dia harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Generasi muda mungkin tidak familiar lagu ini, Pak. Karena ini adalah lagu waktu Pak Mit sama saya sekolah minggu. Tapi ini adalah lagu yang luar biasa. Seperti firman kita hari ini, setelah membereskan dosa, maka dia harus makin bertambah. Dia harus makin besar. Siapa yang harus makin bertambah? Kristus. Dia harus makin bertambah di atas diri kita. Maka tujuan Allah tadi sebagai gambar dan rupanya. Gambar Allah bisa terlihat di dalam setiap aspek kehidupan kita. Orang melihat kita, melihat Kristus. Orang melihat kita, melihat Kristus yang hidup. Karena bukan lagi aku yang hidup. Seperti perkataan Paulus dalam kitab Galatia. Melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ayo Mas, sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup, Kristus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Puji Tuhan. Sekarang lihat kanan kiri, sudah ada Kristusnya atau belum? Gambar Allah sudah terlihat di dalam wajahnya atau belum?
Kalau sekarang katakan, aku melihat Kristus di wajahmu. Katakan, amin. Amin. Ya, aku melihat Kristus di wajahmu. Karena apa? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan inilah puncak dari hasrat hati Allah. Ketika Allah bisa melihat dunia ini penuh dengan manusia-manusia Allah. Orang-orang yang memiliki Kristus di dalam dirinya. Maka puji Tuhan atas semua karya yang sudah Tuhan kerjakan sampai hari ini. Nah, keperluan kita, Bapak Ibu, setelah dosa-dosa dibereskan, dosa-dosa ini masalah perbuatan, dosa ini adalah masalah sifat kita, dibereskan oleh Tuhan melalui darah Kristus, maka jika Dia makin besar, Dia hidup di dalam kita, semuanya tidak akan sia-sia. Semua tidak akan yang membuat kita takut. Puji Tuhan, mungkin hari ini dulu yang saya bagikan Pak Amin, bahwa hari ini Allah tidak pernah berhenti mendapatkan manusia. Meskipun iblis telah menggagalkan dengan dia menyamar sebagai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, akhirnya manusia tercemari oleh sifat dosa iblis, tetapi Allah tidak pernah gagal. Amin. Allah tetap konsisten dengan tujuan awalnya. Dia akhirnya datang sendiri ke bumi, menjadi manusia, disalibkan, menjadi roh, akhirnya tinggal di dalam kita. Maka orang Kristen hari ini, terakhir saya katakan, harus mengerti satu proses yang Tuhan kerjakan, bahwa ternyata Allah itu dalam proses untuk menyelamatkan manusia 2 kali menjadi. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Di situ dikatakan Allah atau firman itu menjadi manusia, tapi dia hanya diam di antara murid-murid. Tetapi untuk menggenapkan tujuannya, 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Di situ dikatakan apa? Bisa ditampilkan Mas sebagai ayat terakhir dari saya, ya, 1 Korintus 15 ayat 45. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa Adam terakhir? Yesus. Yesus hari ini sudah menjadi roh yang menghidupkan. Roh yang memberi hidup di dalam kita. Dia menjadi roh supaya dapat masuk ke dalam roh kita, berhuni di dalam kita. Dia perlu kita beri kesempatan makin besar, makin besar, makin besar. Kristus semakin besar dalam hidup kita. Sekali lagi kita pujikan lagu ini. Apa? Ya, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Berdiri. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, dia harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah,